Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Taqiyuddin Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Dan pembicaraan kita masih berputar pada babus saidi, babu as-saidi, yakni bab tentang buruan, binatang buruan. Dan kita sudah mengambil faedah dari hadis yang ke-383. 383, di mana di antara faedahnya adalah bahwa bolehnya kita menggunakan bejana-bejana atau barang-barang milik orang kafir dengan catatan tidak ada lagi yang bisa digunakan kecuali itu, kecuali milik orang-orang kufar. Seperti diantaranya kita menggunakan piring, panci, atau ketel, atau yang semisalnya. Ya. Kemudian diantara faedah yang kedua bahwa hukum asal terhadap segala sesuatu itu taharah, suci. Namun terkait dengan bejana orang-orang kufar, maka dengan ghalabatul dhann, terkalahkan dengan prasangka, sebagaimana yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hukum asal bejana orang-orang kufar adalah najis. Ya, disebabkan karena ghalabatul dhann, dikalahkan oleh prasangka. Maka jika kita punya bejana yang lain, gunakan bejana yang lain yang suci, tentunya milik kita sendiri. Kalau tidak ada, maka syarat penggunaannya adalah harus dicuci terlebih
dahulu yang bersih, utamanya cara-cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencuci bejana orang-orang kufar. Kemudian faedah yang ketiga, bolehnya berburu dengan anak panah, dengan busur panah, anak panah ya, dengan busurnya, dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu, Bismillah. Atau kita berburu dengan binatang yang dipersiapkan untuk berburu, seperti anjing yang terlatih, anjing yang sudah diajarkan untuk berburu. Dan ketika melepasnya juga sama, mengucapkan basmalah, ya, mengucapkan basmalah. Kemudian di antara faedahnya lagi, bahwa saydul kalb, buruan anjing, alladzi lam yu'allam, yang tidak terlatih, yang tidak pernah diajarkan, la yahil, tidak halal. Jadi kita mengambil anjing sembarang saja, kita nggak pernah ngelatihnya, punya anjing biasa, bukan anjing yang dilatih, kemudian diperintahkan ayo berburu, maka buruannya tidak halal. Atau mungkin dia berburu tanpa disuruh, ya, tanpa disuruh, kemudian dia dapat binatang buruan, kelinci atau mungkin yang semisalnya, ya, kijang atau rusa, tanpa disuruh, tiba-tiba dia datang ke tuannya membawa ini binatang buruan, dihadiahkan ke tuannya, maka disuruh. Sementara dia juga bukan binatang buruan yang terlatih, maka layak, tidak halal. Ya, tidak halal. Illa, kecuali in adrakahul insan dakkahu. Kecuali kalau seandainya kita mendapati binatang yang dia tangkap tadi masih sempat untuk disembelih, dia hidup dan bisa disempat disembelih, maka halal. Sembelihannya apa? Halalnya bukan karena buruan, tapi halalnya karena disembelih. Halalnya karena disembelih sebelum matinya. Berdasarkan dengan hadis ini, dicerdiknya ulama, ya, seperti Syekh Al-Bassam rahimahullah taala, fadlul ilmi 'alal jahil, keutamaan atau kelebihan ilmu daripada kebodohan, atas kebodohan. Jadi ilmu dengan kebodohan itu berbeda. Atau orang yang berilmu atau sesuatu yang memiliki ilmu dengan sesuatu yang tidak ada ilmu itu berbeda. Hatta anjing yang terlatih, yang dilatih, yang dipersiapkan untuk berburu, ini kan berarti dia punya ilmunya, ya, tidak? Berbeda dengan anjing yang tidak dilatih. Anjing yang tidak dilatih kan dia tidak memiliki ilmu berburu. Nah, ini beda antara yang berburu, antara yang berilmu, anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu dalam hal buruan. Anjing yang berilmu dalam hal buruan halal binatang buruannya, meskipun dia dapat dalam kondisi sudah mati binatang buruannya. Sementara anjing yang tidak pernah dilatih, anjing yang bodoh, yang tidak ada ilmu untuk berburu, kemudian dia berburu, ini haram jika dia mendapatkan binatang buruannya itu mati. Nah, itu beda, ya, beda antara ilmu dengan jahil. Ya, sampai binatang saja itu berbeda. Oke, bagaimana dengan kita sebagai manusia? Gak bisa disamakan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Ya. Naam. Kemudian ikhwani fillah, a'azzanallahu wa iyyakum, kita mengambil hadis berikutnya, yaitu hadis
384. Al-haditsul rabi' wa thamanuna ba'da 300. Al-haditsul rabi' wa thamanuna ba'da 300. Ini penomoran dari At-Taisirul Al-Allam oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Al-Imam Musannif meletakkan hadis apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kayaknya kita baca dua hadis ya, 384 dengan 385. Datang dari sahabat dari tabi'in Hammam bin Al-Harith, dari jalan Hammam bin Al-Harith dari Adi bin Hatim. Ya, Musannif mengatakan an Hammam ibn al-Harithi an Adi ibn Hatim qala qultu ya Rasulullah inni ursilul kilaba al-mu'allamata fayumsikna alayya wadhkur ismallah wa adhkur ismallah فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقل ما أمسك عليك. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشربها الكلب ليس منها. قلت فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال إذا رميت بالمعراض فحرق فكله وإن أصابه بمعراضه فلا تكله. Yang artinya dari Hammam bin Al-Harith, dari Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini dia sebenarnya seorang ahli kitab, tapi pencari kebenaran. Ya, seorang ahli kitab pencari kebenaran. Dan ahli kitab Adi bin Hatim itu ahli kitab, kalau bahasa kita itu salafnya ahli kitab, yang dia tidak mengatakan bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Jadi ada kaum ahli kitab, umatnya Nabi Isa, atau umatnya Nabi Isa, yang dia datang belakangan, tapi agamanya ini masih bersih murni, menganut agama Nabi Isa yang tidak mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Dia mengatakan Nabi Isa itu utusan, Yesus itu utusan, bukan Tuhan. Ini yang dialami oleh Ali bin Hatim dan juga Abdullah bin Salam. Ya, sama seperti juga Waraqah bin Naufal. Tahu Waraqah bin Naufal? Siapa dia? Sepupunya Khadijah. Ya, Waraqah bin Naufal ini hanya saja memang sudah usia lanjut, ya, tua. Dia memeluk agama ahli kitab, agama Nasrani, agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Dia menulis Injil sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan Waraqah bin Naufal ini memiliki atau menganut agama Nasrani, tapi agama Nasrani yang tidak menuhankan Yesus. Dia menganggap Yesus itu Tuhan. Yesus itu utusan. Ya, utusan. Sehingga dia mengakui apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan dia tidak terpengaruh dengan agamanya Paulus. Karena Nasrani itu agama Paulus, bukan agama Nabi Isa. Paulus yang bertanggung jawab, yang menyesatkan murid-muridnya Nabi Isa alaihi wasallam, atau orang-orang yang ingin memeluk agama Nasrani. Itu Paulus.
Jadi yang mereka anut agama Paulus, bukan agama Nabi Isa. Dan Nabi Isa pun nanti di akhir zaman mengingkari apa yang mereka anut itu. Dan mereka mengatakan bahwasanya dia mengaku dirinya pengikut Yesus. Yesus sendiri gak mengakui mereka. Ya, gak mengakui karena mereka mengangkat Nabi Isa sampai pada derajat Tuhan. Ya. Jadi agama yang mereka anut itu agamanya Paulus, buatan Paulus. Makanya Paulus itu ahli bid'ahnya Nasrani yang bertanggung jawab nanti untuk menyesatkan umat. Sama sekali itu bukan agama Nabi Isa. Itu agama Paulus. Dan Paulus ini orang palsi, majusi, kadzdzab, dajjal. Mengaku-ngaku mendapatkan ilham tapi menyesatkan Paulus. Nah, Waraqah bin Nawfal itu tidak terpengaruh dengan agamanya Paulus. Dia masih memeluk murni agama Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan Waraqah bin Nawfal tidak pakai kalung salib. Cuman Abdullah bin Salam pernah datang ke Nabi ketika ingin memeluk agama Islam, dia pakai kalung salib. Karena Nabi suruh untuk lepas kalung salib. Ini menunjukkan bahwa agama ahli kitab pada zaman Nabi, yaitu ahli kitab yang dibawa oleh Paulus itu sama dengan ahli kitab yang ada pada zaman sekarang yang terpengaruh dengan agamanya Paulus. Agama ahli kitab ini yang masih dihalalkan untuk menikahi wanita-wanitanya. Ya. Terlepas dari kebid'ahannya. Jadi itu bid'ah yang mereka buat. Ya. Agama Paulus. Nah, Adi bin Hatim ini termasuk dari ahli kitab pada waktu itu dan menceritakan bagaimana pendeta-pendeta mereka. Nah, Adi bin Hatim mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melepas kilab anjing al-mu'allamah yang terlatih. Fayumsikna alayya, lalu dia menangkapkan binatang buruan untukku. Wadhkurullah, dan aku ketika melepasnya aku menyebut nama Allah. Jadi bismillah maksudnya. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arsalta kalbaka al-mu'allam," apabila engkau melepas anjingmu yang terlatih, wa dzakarta asmallahi alaihi, dan engkau menyebut nama Allah atasnya, faqul, maka makanlah, ma amsaka alaik, apa yang dia tangkap untukmu, apa yang dia tangkap dan diberikan kepada untukmu meskipun dalam keadaan mati. Ya, makanya disebutkan wa in qatalna, meskipun dia mati. Qala wa in qatalna, meskipun dia mati, yakni binatang buruan itu membunuh binatang anjing itu membunuh binatang buruan. Jadi diserahkan kepada Adi bin Hatim atau pemilik anjingnya itu dalam keadaan sudah mati. Tapi kata Nabi, malam yashrokha kalbun laisa minha, selama tidak ada anjing yang berserikat dengannya ketika menangkapnya. Karena terkadang ketika melepas anjing buruannya sudah terlatih satu, tiba-tiba di sana ada anjing yang lain. Ada anjing yang lain ikut ngeroyokin. Ya, anjing yang dia lihat ini dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu disebut dengan malam yashrabnya, selama tidak ada anjing lain yang ikut memakan atau yang ikut merebutnya. Kalau dia menangkapnya sendirian, single fighter dia, kemudian diberikan kepada tuannya makan. Tapi kalau udah dia mendapatkan binatang itu, tapi di sana ada binatang yang lain, ada anjing yang lain ikut merebutnya atau ikut menangkapnya, tapi dia nggak bisa menangkap karena anjing ini yang dulu dapat, gitu. Nah, maka itu kata Nabi jangan dimakan, jangan diambil. Ya, malam yashrabha kalbun laisa minha, selama tidak berserikat anjing yang lain dari anjing yang terlatih. Ya. Qultu fa inni armi bil mi'radi sayda fa usib. Aku berkata, sesungguhnya aku melempar dengan mi'rad. Mi'rad ini adalah kayak semacam aso, tongkat ya. Semacam aso atau tongkat.
wa ra'suha mahniyah. Ya, kalau dalam bahasa yang lain disebutkan di sini adalah sahmun la risha alaih. Sahmun itu kayak semacam anak panah yang tidak ada risha, itu tidak ada apa namanya? Moncongnya itu namanya. Jarumnya panah tidak ada tajamnya gitu. Tidak ada tajamnya, itu la risha alaih. Itu namanya mi'rad. Jadi melempar tongkat yang dilempar. Fa inni armi bil mi'rad sayda fa'sib. Wa qala idza ramaita bil mi'rad fa haraqa faqul wa in asabahu bi mi'radihi fala taqul. Jadi kalau seandainya engkau melemparnya dengan tongkat, tapi anjing itu yang dapat memang yang matikan, maka makan. Tapi kalau engkau melemparnya dengan tongkat, matinya dengan tongkatmu, maka jangan dimakan. Matinya dengan tongkatmu, maka jangan dimakan. Pada tak boleh. Karena terkadang berburu dengan anjing, dia ikut lari dengan anjingnya, kemudian dilempar. Anjing yang berbuat binatang kemudian dilempar. Kalau seandainya ada anjing yang berikutnya, yang lain juga ikut merebut, itu dilempar anjing itu. Kalau binatang burunya kenanya ada anjingnya, memang buruan anjingnya, maka makan. Tapi kalau yang kena itu tongkatnya yang kena duluan sebelum anjingnya, maka jangan dimakan. Padahal takut, maka jangan dimakan. Kemudian musannif yakni Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah menyambung hadis yang ke-385. Beliau menyebutkan di sini, dan ini soal sambungannya, wa hadits Sya'bi an 'Adi nahwahu. Dan haditsnya Asy-Sya'bi, kalau tadi siapa? Hammam bin Al-Harith, tapi ini haditsnya Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi ini namanya adalah Amir bin Asrahil. Ada mengatakan Amir bin Surahbil, pakai ba, Surahbil. Ini muhaddits masyhur. Ya, rijalnya Bukhari. Bahkan rijalnya Sahihain, rijalnya Bukhari dan Muslim, ini Sya'bi. Sanadnya Bukhari dan Muslim Asy-Sya'bi. Hadis Asy-Sya'bi dari Adi, yakni dari Adi bin Hatim, itu semisal hadisnya Hammam tadi, Hammam bin Al-Harith dari Adi bin Hatim. Wa fihi, hanya saja di dalamnya, yakni di dalam hadis Asy-Sya'bi, illa ayyakula kalbu. Fa in akala fala taqul. Fa inni akhafu an yakuna innama amsaka ala nafsihi. Wa in khalataha kilabun min ghairiha fala ta'kul. Fa innama sammaitu ala kalbika wa lam tusammi ala ghairihi. Kalau kata hadis Syabi, illa yakul kalbu, kecuali kalau anjing itu nangkap binatang buruan, dia makan sendiri. Fa in akala fala taqul, kalau dia makan sendiri itu jangan dimakan. Jangan ikut makan bersama dengan anjing itu. Fa inni akhafu, karena aku khawatir, an yakuna innama, hanya saja dia amsaka ala nafsihi, dia menangkap itu hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk tuannya. Ya, hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk tuannya. Makanya jangan, itu punya anjing, jangan kita ikut makan dengan anjing, itu bukan binatang buruan, karena dia menangkap untuk dirinya sendiri. Fa in khalataha kilabun min ghairiha, kalau ada turut campur anjing yang lainnya, ini dia punya anjing yang sudah diajarkan, sudah dilatih, datang anjingnya yang lain yang enggak dilatih, kata Nabi, fala ta'kul, jangan makan juga. Fa inna sammaitu ala kalbika, fa inna sammaitu ala kalbika wa lam tusammi ala ghairi. Sesungguhnya engkau telah memberikan atau telah mengucapkan bismillah kepada anjingmu, tapi engkau tidak mengucapkan bismillah kepada anjing yang lain yang ingin berbeda tadi. Maka juga jangan makan. Kalau ketika kita dapat ada binatang buruan tapi ada anjing berutak ambilnya, nah ini jangan ikut makan, karena itu berakanan anjing, nggak boleh kita ikut makan. Ya. Kemudian wafihi, dan di dalamnya, yakni di dalam hadisnya Sya'bi tadi, idza arsalta kalbaka al-mukallab, yakni muallam, fadhkur ismallahi alaihi. Apabila engkau melepas anjingmu yang terlatih, maka sebutlah nama Allah.
Fa in amsaka 'alaika fa adraktahu hayyan fadhbah. Jika ia menangkapkan binatang buruan untukmu dan engkau mendapatinya masih dalam keadaan hidup, maka sembelihlah. Fa in adraktahu wa qad qutila wa lam ya'kul minhu faqulhu fa in akhadha al-kalbi kadzakatuhu. Jika engkau mendapatinya qad qutila, binatang buruan itu sudah mati, wa lam ya'kul, dan anjing ini enggak makan, memang udah mati karena dia tidak makan, bukan untuk dia. Fakuluhu, maka makan binatang buruan itu. Fa'inna akhdal kalbi dakatuhu, karena tangkapan anjing itu adalah sembelihan binatang itu. Kalau seandainya memang dia berburu bukan untuk dirinya sendiri ya, anjing itu bukan untuk dia sendiri, tapi dia berburu untuk tuannya. Meskipun sudah dalam keadaan mati, tetap boleh dimakan karena tangkapan anjing itu merupakan sembelihan. Dakatu artinya sembelihannya, sembelihan binatang tersebut. Ya, nah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tata cara berburu dengan anjing. Tata cara berburu dengan anjing. Nah ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Berburu aja dilatih dan ada syariat metode berburu yang diajarkan dalam Islam. Kalau begitu boleh dong berburu? Iya boleh berburu, cuman di waktu-waktu yang tepat dan tidak boleh di tanah haram. Tidak boleh di tanah haram, yang di tanah Mekah dan Madinah. Tapi di tempat lain boleh. Kemudian binatang buruannya bukan binatang buruan yang haram. Gak boleh kita berburu singa, berburu gajah, berburu buaya, berburu ular, kemudian setelah itu dimakan. Tidak boleh. Karena binatang itu binatang-binatang yang halal. Binatang yang diburu adalah binatang-binatang yang halal, ya, binatang buruan yang halal seperti rusa atau kijang, atau mungkin kancil, kelinci, ya, binatang-binatang buruan itu. Binatang berburu babi itu nggak boleh berburu babi, haram babi, ya, babi hutan, babi tetap haram, tidak boleh dimakan. Soal kalau berburu-buru boleh kalau dimakan. Kalau berburu-buru hanya sekedar untuk senang-senang, maka nggak boleh, haram. Tidak boleh kita mematikan binatang bukan diambil untuk faidahnya. Sebagian kita berburu hanya untuk latihan, nembak burung jatuh udah ditinggalin, dibiarkan burung itu mati. Ini nggak boleh, haram. Nggak boleh kita membunuh binatang yang tidak bersalah. Ya, burung ditembak hanya karena berburu, mati burung itu nggak diambil. Boleh berburu tapi untuk dimakan, Nah, kemudian selanjutnya wafihi aydan, dan di dalamnya juga, yakni di dalam hadits Asy-Sya'bi tadi, idza ramaita bisahmika fadhkur ismallahi alaihi. Apabila engkau memanah dengan anak panahmu, maka sebutlah nama Allah. Jadi ketika memanah, bismillah, ya, ucapkan bismillah. Soal, bolehkah kita bismillah ketika di medan jihad, ketika ingin memanah bismillah? Justru itu lebih aula lagi. Dalam perang, dalam pertempuran, kita masuk ke dalam pasukan panah, berjejer dengan pasukan yang lain. Ketika ingin memanah bismillah, bismillah. Selain Allah Akbar, ya, bismillah. Boleh, itu lebih utama lagi. Karena melepas panah dengan busur, melepas busur dengan panah yang di dalamnya bismillah, di situ ada berkah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada berkah Allah. Dan ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, kondisi nanti datangnya Nabi Isa ala qaul rajih bukan kondisi yang seperti kita sekarang ini. Kondisi datangnya Nabi Isa itu kondisinya peperangan sudah kembali lagi dengan kuda dan panah atau pedang. Kalau kondisi masih seperti sekarang, masih pakai revolver, pakai tembakan brand, atau masih pakai
tank, masih pakai tank baja, masih pakai pesawat tempur, belum turun, bisa, belum. Ya, kemudian kenapa saya katakan demikian? Sekarang tuh beredar ada orang katanya mengaku Al-Qasim, katanya itu Mahdi, benar nggak? Lewat ya di FYP Android, ada Al-Qasim, apa Al-Qasim? Katanya dia calon bakal Imam Mahdi, katanya bermimpi. Wah, ini apa lagi? Imam Mahdi dan Nabi Isa datangnya kondisi manusia sudah kembali seperti pada zaman Nabi, berperang menggunakan panah dan pedang lagi serta berkuda kendaraannya. Ya, seperti itu. Demikian juga turunnya Nabi Isa dan memerangi Dajjal dengan panah, dengan pedang. Dajjal dimatinya bukan dengan tembakan, bukan dengan atau tembok, enggak. Dengan tombak atau dengan pokoknya dengan Nabi Isa ya. Dibunuh oleh Nabi Isa dan dia terkena keringatnya Nabi Isa dan meleleh. Itu Dajjal. Jadi perangnya jarak dekat. Dengan pedangnya atau dengan panahnya, dengan tombaknya. Bukan dengan senapan. Kalau dengan senapan bisa pakai bom. Enggak, kalau kayak gini belum. Jadi kalau seandainya gitu, oh sebentar lagi Dajjal datang. Iya, emang sebentar lagi menurut siapa gitu. Kalau menurut kita ya belum, menurut kita sebentar lagi. Karena zaman kita masih zaman teknologi yang menggunakan senjata-senjata jarak jauh. Karena yang datangnya Dajjal atau datangnya Nabi Isa dan juga Imam Mahdi itu sudah menggunakan senjata-senjata kembali seperti dulu, senjata-senjata jarak dekat, pedang, panah, kuda. Ya, jadi jangan mengkhayal ada Imam Mahdi, ada apa cocok lagi itu tinggalkan aja mana sih? Harus cocok lagi kan itu, cocok-cocokin, enggak benar. Ya. Nah, bahkan Dajjal itu terbunuh di baru dulu dia. Ya. Nabi Isa. Dan itu dengan tombak ada pedang, dengan tombak. Kemudian meleleh dengan keringatnya Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa yang membunuh Dajjal itu Nabi Isa. Yang membunuh Dajjal itu Nabi Isa alaihissalam. Nah, saat Isa itu datang, ahli kitab itu aku bahwasanya itu adalah pengikutnya. Nabi Isa kata siapa Anda? Dia kenal gitu loh. Dia manggilnya Tuhan gitu. Saya pengikutmu. Lah, Nabi gak kenal. Nabi Isa kenal. Karena Nabi Isa sendiri gak pernah mengaku dirinya Tuhan, gak pernah. Gak kenal, diusir lagi kita. Seorang Nasrani mengaku dirinya memanggil Yesus itu Tuhan, diusir. Apa ya kenal? Itu termaktub dalam kitab mereka sendiri yang Bible itu termaktub, tertulis di sana ya. Tertulis. Enggak kenal mereka. Ya. Dan nanti tidak bisa datang. Jadi Nabi Isa turun menghidupkan kembali ajaran Nabi Muhammad SAW. Berhaji dan berumrah mengikuti tata cara agamanya Nabi Muhammad SAW. Salatnya seperti salatnya Nabi Muhammad. Beliau menjalankan sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Ya, dan mengajarkan tauhid, diperintahkan kaum muslimin untuk menyembah Allah dan tidak pernah mengatakan dirinya itu Tuhan. Ya, tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Dan tetap dia mengakui bahwasanya Rasulullah adalah nabi yang terakhir. Sementara Nabi Isa itu bukan dikatakan nabi terakhir, beliau hanya melanjutkan risalah yang pernah terputus, bukan dikatakan nabi terakhir. Karena sebagian mereka mengatakan itu Yesus datang terakhir berkata nabi terakhir. Tidak, itu bukan nabi terakhir. Itu hanya melanjutkan risalah yang pernah terputus. Dan itu memang skenario dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Tetap status Nabi Isa bukan nabi terakhir. Bukan. Kalau nabi terakhir dari Bani Israel iya, tapi kalau dari nabi terakhir dari akhir zaman tidak. Beliau hanya melanjutkan risalah yang pernah Allah tetapkan kepada beliau. Ketika turunnya di akhir zaman, beliau menggenapkan
atau menyempurnakan atau bahkan mengikuti agama Nabi Muhammad SAW, mengembalikan syariat seperti apa yang pernah dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabat, di mana kaum muslimin sudah tenggelam ke dalam perut-perut bid'ah, khurafat dan kesyirikan. Itu dimurnikan kembali oleh beliau. Ya, mereka Nabi Isa itu akan diajarkan bagaimana hadis-hadis Nabi, hadis-hadis apa yang pernah diucapkan oleh Muhammad. Ya, apa yang diucapkan oleh Muhammad, dan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu Nabi Isa datang terakhir nanti, ucapan tentang masalah din, tentang masalah agama, itu mengikuti apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan beliau pun menyampaikan Al-Quran, tidak menyampaikan Injil yang pernah dibawa oleh beliau, tidak. Beliau menyampaikan Al-Quran yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Menyampaikan Al-Quran. Ya, bahkan beliau membaca Al-Quran karena nanti satu saat Nabi Isa akan menjadi imam kaum muslimin. Apa yang dibaca? Ya Al-Fatihah dan Quran. Bukan Injil yang dibaca, bukan. Meskipun beliau pernah membaca atau membawa Injil, dan Injil yang beliau bawa sekarang itu hilang. Ada lagi bekasnya. Yang ada itu Bible, catatan orang-orang yang jauh setelah Nabi Muhammad, setelah Nabi Isa. Apa yang disebut dengan apa? Injil Matius, Markus, Yohanes, apa lagi? Lukas. Itu bukan murid-murid Nabi Isa. Itu orang datang setelah abad kedua. Ya, tahun 20-an. Bukan abad kedua, abad ketiga atau keempat datangnya. Dia bikin sendiri yang nggak pernah menyaksikan Nabi Isa. Mereka bohong kalau Matius itu muridnya Yesus, nggak ada. Semua Injil adalah dibuat dari Nabi, muridnya Nabi Yesus. Tidak, bukan. Itu ciptaan mereka sendiri. Makanya kan Allah sudah mengancam. Apa udah menyatakan fawailul lil ladzina yaktubuna biaidihim, celakalah orang-orang menulis dengan tangan mereka lalu mengatakan hada min indillah, ini datang dari Allah. Kadzab, celaka itu. Ya, demikian. Baik, ikhwani fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Kita kembali. Wa fihi wa in ghaba 'anka yawman aw yawmaini. Wa fi riwayatin al-yawmaini wath-thalatha. Falam tajid fihi illa athara sahmika faqul in syi'ta. Jika hilang, artinya manah gitu, melesak anak panahnya, nggak ketahuan di mana gitu, hilang. Cariin mana panahnya, kena binatang burunya atau tidak, hilang, nggak ketahuan. Selama 2 hari, wa in ghaba'an kayauman, 1 hari atau 2 hari. Dalam riwayat yang lain 2 hari atau 3 hari. Falam tajid, engkau tidak menemukan di dalamnya, ketika ditemukan kembali ya, engkau tidak menemukan di dalamnya kecuali bekas panahmu. Dari binatang itu bekas panahmu. Fakul, maka makanlah binatang itu in syi'ta, kalau kau mau. Wa in wajadtahu ghariqan fil ma' fala ta'kul. Kalau engkau mendapati binatang buruan itu dia tenggelam di air, maka jangan makan. Fa innaka la tadri, karena sesungguhnya engkau tidak tahu al-ma'u qatalahu aw sahmu, apakah air yang membunuh dia ataukah panahmu. Kamu tidak tahu, maka jangan dimakan. Artinya kalau sesuatu yang kita tidak jelas nih, nggak tahu nih terbunuhnya karena apa, ya nggak usah dimakan. Ya, tidak usah dimakan. Meskipun di situ mungkin anak panahnya masih nancep di tubuhnya, anak panahnya masih nancep di tubuhnya, tapi ternyata dia ikut tenggelam ke air, tenggelam dia ke air. Maka kata Nabi jangan dimakan. Kita tidak tahu dia matinya karena tenggelam atau karena panah. Karena itu sudah menjadi bangkai. Meskipun terlihat anak panahnya itu menancap di tubuh. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Ikhwani fillah, a'azzana Allah wa iyyakum. Ma yustafadu min al-hadits, apa yang bisa diambil dari hadis?
Yang pertama, fihi dalilun ala hilli masaduhul kalbu wa nahwuhu. Isya. Baik. Ba'da isya kita lanjutkan. Sallallahu alaihi